Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, yang pastinya kalian luar biasa. Alhamdulillah. Jumpa lagi bersama Bapak Ibad Firman pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, materi untuk kita pada pagi hari ini yaitu materi bab 5, terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama dan membaca bismillah dengan berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kuatas kita hari ini, langit membuka tabirnya, sinar mentari perlahan menapak bumi. Jangan lupa berdoa agar selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awali hari dengan senyuman dan Bapak ucapkan selamat pagi untuk anak-anak hebat dan luar biasa. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini, setelah kalian mempelajari materi tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun, kalian dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan ayat 45. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi sikap yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan ayat 45. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan sikap sabar dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama, membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jika Allah bisa mengubah malam menjadi siang, maka yakinlah Allah juga bisa mengubah satu luka menjadi 1000 bahagia. Penjelasan ayat tersebut diantaranya memerintahkan agar kita memohon pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan duniamu dengan kesabaran dan sholat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Sabar itu bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Ingat, jika kita berhasil, berarti Allah memang memberikan jalan itu untuk kita. Tapi jika kita gagal, berarti kita perlu mencari jalan yang lain. Karena Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Maka yakinlah. Penjelasan ayat dari sumber referensi yang lainnya. Pada akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Tunduk dan patuh kepada Allah semata. Hal itu menunjukkan bahwa sholat yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang mendera manusia adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar mengucapkan lafaz dan gerakan secara dohir, melainkan sholat yang dilakukan dengan menghadirkan hati dalam melaksanakannya. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharabahu amrun shalla, rawahu Ahmad wan Nasai. Bila kedatangan masalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Hati yang bersih adalah hati yang tidak bergantung pada dunia, ridho dengan takdir Allah yang sudah digariskan, dan senantiasa mengingat Allah dalam suka maupun duka. Jadikanlah sholat sebagai penuntun jika ragu menghampirimu. Jadikanlah sholat sebagai obat dari semua gundah. Maka laksanakanlah sholat sebelum kita disolatkan. Menerapkan Quran surat Al-Baqarah dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya menerapkan sholat dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjaga sholat kita, melaksanakan sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan dan telah ditentukan waktu-waktunya untuk umat muslim dengan khusyuk dan ikhlas adalah kunci utama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semakin banyak kamu bersujud, maka semakin banyak impianmu yang terwujud. Penerapan Quran surat Al-Baqarah dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, yaitu berlatih untuk bersabar.
Mencoba untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi sulit. Ya, memang sulit, tapi harus dicoba. Memaafkan kesalahan orang lain, walaupun susah, tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Menahan emosi yang akan menghancurkanmu. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi yakinlah, setiap kejadian sudah dirancang untuk menguatkanmu, bukan untuk menghancurkan mentalmu. Jika kamu tidak diberi apa yang kamu inginkan, kamu harus ingat, Allah sedang menyiapkan apa yang paling kamu butuh. Penerapan Quran Surat Al-Baqarah dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga, yaitu berdoa. Selalu berdoa memohon pertolongan Allah dalam setiap urusan dan berserah diri kepadanya. Allah berfirman, "Wahwas samiul alim." Berdoalah tanpa ragu, Allah mendengar yang kamu bisikan, bahkan saat kamu sendiri tidak sanggup menyuarakannya. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu untuk bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Kesimpulan dari materi-materi yang telah Bapak sampaikan, bahwa dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa mengerjakan sholat dan bersabar bukanlah perkara yang mudah. Hal ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kehusyuan dalam sholat dan kesabaran dalam menghadapi ujian adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang khusyuk adalah mereka yang hatinya fokus dan hadir dalam ibadah, serta memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan memahami dan mengamalkan sabar dan sholat, seorang muslim dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, materi bab 5 tentang isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan ayat 45 ini telah Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian bisa memahaminya dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.